Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tri di channel Bang Men TV. Kali ini saya mau mengganti oli shock depan dan juga seal depan motor Honda CB 150 tahun 2010 ya. Oke teman-teman, ini udah kita buka ya tabungnya. Nanti kita ganti oli shocknya dan juga kita ganti sealnya. Tapi kita harus periksa dulu ini apakah as shock leker depannya ada titik atau baret, karena memang cukup ini udah lama ya, takutnya ada titik ada baret, sehingga walaupun kita sudah ganti sealnya, kalau ada titik atau ada baret pada bagian as shock breakernya itu nanti olinya akan keluar ya, akan bocor atau rembes ya. Nanti kita periksa ya secara mendetail bagian luar as shock breakernya. Mudah-mudahan sih tidak ada ya, nanti kita periksa. Kalau memang tidak ada, kita tinggal ganti aja seal shocknya, lalu kita isi kembali oli shocknya sesuai dengan standarnya. Standarnya di 178 mili ya. Ini kita periksa. Tapi kalau misalnya ada titik atau ada baret pada bagian pada bagian as shocknya, itu kita ganti ininya ya, as shocknya. Nah, ini penampakan dari seal shocknya bagian dalam ya. Ini udah kita copot seal shock bagian luarnya atau pelindung debunya ya. Nanti ini kita copot. Coba Mas Tewen dicopot. Nah, ini dia ada cincinnya ya, ringnya ya. Nanti kita copot ya. Nanti di bawahnya juga di bawah seal shocknya ada ringnya juga. Nah ini kita copot aja ya, ini pelan-pelan ya, hati-hati ya, kalau nggak bisa ini bisa bonglak atau pecah bagian tabung semua. Oke. Nah ini ya, nah, sudah. Terus juga ada ringnya, ring penahannya yang bawahnya Mas Tewen. Dicabut Mas Tewen, dikeluarin. Kita nanti kita bersihin semuanya jangan sampai ada kotoran atau kerak-keraknya ya. Nanti kita jeda dulu videonya. Buat teman-teman yang ingin bantu channel ini agar terus berkembang, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dukungan teman-teman sangat berarti buat saya, agar saya lebih semangat dan bisa rutin posting. Juga kita bisa sama-sama belajar di channel ini ya teman-teman. Ini Mas Tewen Brothers. Oke teman-teman, ini lagi kita periksa ya as shock breakernya ya. Secara kasat mata saya pandang, saya lihat dan saya raba, ini asnya masih cukup mulus, tidak ada titik, noda atau baret ya, yang kanan ataupun yang kiri ya. Jadi kita cukup ganti seal shocknya dan oli shocknya. Jangan lupa oli shocknya di 178 ml plus minus 25 ml ya. Nanti kita bersihkan juga bagian dalamnya.
Nah, ini oli shocknya ya, Genuine Oil Shock dari Honda Genuine Part. Satu botol ini dia isinya di 175 ml. Lalu kita ada sealnya di kode partnya 51490 KRM 852 ya teman-teman. Ini seal debunya dan ini seal bagian dalamnya, nanti kita pasang. Ya teman-teman, ini baut penutup tabung shock bagian bawah ya. Ini kita bukanya daun cangkangnya kita menggunakan L6. Nah, sebelum kita pasang ini kita pakaiin dulu sedikit sirkuit ya, sekitar 2-3 putaran, lalu kita kasih lem tribon agar tidak bocor ya teman-teman. Dan ini jangan lupa nih, pinnya kita pasang. Nah, untuk bagian yang agak tajamnya ini di bawah ya, jadi masangnya gini kan agak tajam nih, agak tajamnya di bawah. Nah, di atas ini seal. Untuk pemasangan sealnya, untuk pemasangan sealnya ini kan ada permukaan luar, ada permukaan dalamnya. Untuk yang permukaan dalamnya ini, nah ini bagian spiralnya ini terlihat agak ke dalam. Nah, ini untuk bagian dalam. Sementara bagian luarnya ini spiralnya kelihatan atau agak di luar. Beda ya teman-teman ya, bisa dilihat ya, nanti pada fisiknya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Atau bagian luarnya itu biasanya ada bagian tulisannya ya, di sini agak kecil tulisannya, tapi masih bisa kebaca ada tulisannya ini, atau ada tulisan, ada juga ukurannya. Nanti masangnya begini. Ini yang tajamnya kita pasang ke gini. Lalu yang ini, nah ini nanti masangnya begini. Ya teman-teman ya, masangnya begini. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya nanti akan bocor ya, karena beda fungsinya antara ini dan ini nih, beda fungsi. Ya teman-teman. Nah teman-teman, ini setelah sealnya masuk, teman-teman bisa harus pastikan ya keliling bulatnya bahwa dia sudah duduk di dudukannya dengan benar dan rata ya kelilingnya. Bagaimana caranya nanti teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini kan ada seperti solokannya ya. Dia harus rata, tingginya harus rata, kanan kiri, depan belakangnya harus rata, agar ini penguncinya, cincin penguncinya bisa masuk dan pas. Karena kalau nggak rata ya tadi miris sedikit aja, satuan yang mikro aja dia bisa bocor. Ini tinggal kita pasang. Kalau dia sudah pas, maka cincin penguncinya atau ringnya itu bisa pas ya, bisa masuk dengan pas dengan gampang. Oke, setelah ini kita pasang ring penguncinya, lalu kita pasang seal penutup debunya ya. Saya kita kasihkan baik teman-teman, ini sudah as bagian dalamnya kita bersihkan ya.
Nanti tinggal kita pasang aja tabungnya ya. Jangan sampai terbalik masang tabung. Karena yang kiri dan yang kanan berbeda untuk dudukan disc brake ya, atau rem cakramnya ya. Tiga pasang ya, baut L6 yang tadi kita siapkan penutupnya. Nah, ini tinggal kita kencengin ya. Kalau mau dikencengin, as rodanya dipasang dulu biar ada tahanan ya. Oke teman-teman, kalau sudah kenceng bagian bawahnya, nanti tinggal kita isi aja oli shocknya lewat bagian atas ya, menggunakan kunci 17 kita buka ya, di 178 ml ya. Ya teman-teman, kita isi pelan-pelan ya. Kita shoot bang tewennya ya, biar tambah terkenal ya. Tinggal kita tutup aja murnya ya. Ya murnya agak keras karena memang di dalamnya ada per, jadi agak penekanan, ditekan terus diputar ke kanan ya, biar beratnya masuk. Baik ya teman-teman, jika sudah semua terpasang, nanti tinggal kita pasang kembali bagian roda, juga bagian spakbornya, dan juga bagian remnya ya teman-teman. Untuk penggantian oli shock breaker depan CB ini batas servisnya di 20.000 km ya. Jadi kalau misalnya motor teman-teman sudah 20.000 km, bagian oli shocknya bisa diganti. Dan jangan lupa untuk penggantian oli shock itu kita lihat di asnya ya, kita periksa apakah asnya ada baret, titik atau karat, dan juga pada sealnya ya. Untuk penggantian sealnya mengikuti, jadi kalau teman-teman mengganti oli shock itu alangkah baiknya diganti juga seal shocknya. Jadi ganti oli shock sekalian seal shocknya. Tapi kalau asnya itu sifatnya itu kalau rusak ya, kalau dia ada baret, luka atau titik ya. Ya itu saja berbagi video kali ini, cara mengganti oli shock dan seal shock depan motor Honda CB 150R tahun 2010. Terima kasih, salam satu hati.